Selamat pagi Bu Isana. Selamat pagi Bu Fitria. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya Bu. Bu Isana nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya betul sekali. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, dengan senang hati silahkan monggo. Iya Bu, nanti saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau kemudian ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coachee, apakah coachee sudah melakukan jawaban, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, untuk menerapkan prinsip dari coaching, yaitu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, monggo silahkan Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini Bu? Jadi hal yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee itu Bu. Jadi Bu Isana ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga itu Bu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi ada 2 ya Bu Ya. yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Jadi untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya itu ingin dalam proses coaching nanti saya dapat melaksanakan coaching dengan sesuai alur tirta itu. Kemudian selain itu saya ingin coachee berhasil menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi dengan maksimal, tentunya dengan memaksimalkan potensi yang sebenarnya sudah coachee miliki itu Bu. Iya, jadi indikator ketercapaiannya adalah yang pertama tadi melaksanakan coaching sesuai alur tirta. Ya. Kemudian Bu Isana sebagai coach ingin coachee nanti dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dengan memaksimalkan kompetensi. Ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti dapat berjalan lancar, dan setelah proses coaching nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Baik Bu. Silakan Bu Isana. Terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi Bu Kori. Selamat pagi Bu Isana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu? Hari ini kita ketemu di sini. Nah, apa sebenarnya yang ingin kita bagikan bareng-bareng di sini? Sebenarnya saya itu ini ya Bu ya, merasa agak masih kebingungan Ibu tentang kurikulum kurikulum Merdeka Bu. Oh, Bu Kori jadi masih bingung tentang kurikulum Merdeka. Jadi apa sebenarnya Bu Kori bingung kan apa? Ya karena kan ini Bu, saya itu kan di sini posisi masih di kurikulum 2013. Oh iya, Bu Kori kan kelas 6 ya? Kelas 6. Oh, iya, Jadi oke. saya itu masih belum paham gitu Bu tentang kurikulum Merdeka itu. Jadi Bu Kori ini masih galau tentang kurikulum Merdeka. Oke, sebentar Bu. Dari pengetahuan awal Bu Kori, menurut Bu Kori kurikulum Merdeka itu apa sih?
Kalau saya itu sharing-sharing ya Bu dengan teman. Oh, dari sharing dengan teman, oke. Itu yang pertama itu sharing dengan teman, karena di sekolah itu kan juga sudah ada yang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu di kelas 1, 2, 4, dan 5. Kemudian saya juga itu Bu baca-baca di internet tentang Ya. kurikulum merdeka. Jadi saya itu ya agak ya sudah mulai paham tentang pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Kalau bedanya di kurikulum 2013 itu Ya. kan pas masih pakai tema, jadi dalam satu tema itu ada berbagai macam mata pelajaran jadi satu gitu ya, jadi gabung. Nah kalau di kurikulum merdeka itu kan sudah per mata pelajaran. Oke, jadi Bu Kori sudah mulai tahu bahwa kurikulum merdeka per mata pelajaran. Hmm. Ada lagi nggak Bu yang selain itu mungkin? Mungkin kalau di kurikulum merdeka sudah ada itu ya Bu ya, kayak gaya-gaya belajar itu. Kalau sebenarnya juga di tematik itu juga ada, cuma kan belum menonjol gitu Bu. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu sudah menonjol, jadi sudah difokuskan dengan gaya belajar anak-anak, ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar yang audio, kemudian juga ada yang kinestetik. Oh gituin, jadi kaitannya sama kemerdekaan anak dalam memilih betul. gaya belajar Iya, mereka. betul. Kalau begitu menurut Bu Kori, ciri-ciri murid yang merdeka belajar itu yang seperti apa? Mungkin ini ya Bu ya, jadi anak itu merasa bebas, dalam arti bebasnya itu dia itu ingin belajarnya seperti apa. Seperti yang Bu Kori tadi sampaikan Ya, ya. jadi dia jadi gitu, ketika anak itu saya sukanya gambar, atau mungkin juga sukanya melakukan percobaan gitu. Jadi mungkin sesuai dengan apa yang diminati anak itu. Oh itu ya itu. Jadi kira-kira Bu, kan anak ini bermacam-macam. Kira-kira yang akan Bu Kori lakukan untuk mewujudkan ciri-ciri murid yang merdeka itu bagaimana? Mungkin mulai dari yang pertama saya itu akan ini Bu, ketika masuk pertama itu pakainya kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Kemudian menanyakan apa yang disukai dan tidak disukai. Terus sesuai gaya belajar mereka itu apa yang disukai. Kemudian mungkin bisa juga dibantu hobi, cita-cita itu kan juga nanti akan berpengaruh tentang apa itu namanya gaya mereka belajarnya. Nah, Bu Kori luar biasa. Masih ada yang lain lagi enggak? Mungkin kalau merdeka, dalam istilah arti merdeka itu mungkin saya kok kayaknya Bu, masih belum paham tentang administrasi dan sebagainya. Jadi masih administrasi. Jadi sekarang kita lebih ke saya harus gimana gitu ya. ya. Kalau sudah itu kan kalau di K13 itu kan juga sudah terbiasa ya Bu ya, ada rencana itu kan, ada tujuan belajar dan sebagainya. Mungkin kalau di kurikulum merdeka itu saya itu istilahnya itu pakainya apa itu kan masih belum paham gitu. Untuk administrasinya gitu-gitu, istilah-istilah barunya itu. Nah sekarang Bu, apakah menurut Bu Kori di kurikulum merdeka nanti, di merdeka belajar, apakah menurut Bu Kori yang merdeka itu cuma si murid? Terus untuk gurunya bagaimana ya? Kalau di kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya fokus kepada murid. Jadi pembelajaran itu kan harus yang menyenangkan, berpihak pada murid. Tetapi gurunya juga harus Bu. Gurunya ya, gitu. Karena apa? Kalau kita muridnya belajar menyenangkan murid, tapi kan kita juga harus belajar bagaimana cara membuat murid itu senang. Jadi kita itu sebagai guru ya harus kreatif, inovatif. Jadi juga harus selalu belajar. Guru harus selalu belajar. Ada indikator lain Bu? Mungkin ketika bagaimana kita mendapatkan berbagai informasi itu, apakah kita mendapat harus begini ataukah menurut Bu Kori guru itu bisa akses dari berbagai sumber, bagaimana? Kalau mencari informasi gitu ya Bu ya, itu kan bisa dari internet. Kemudian bisa juga di KKG, forum KKG. Kemudian di
praktisi, teman sejawat itu kan juga bisa dicari di situ karena kan kita juga sharing-sharing gitu. Ternyata Bu Kori ini udah luar biasa loh pengetahuannya tentang kurikulum merdeka ini. Nah, menurut Bu Kori, dari obrolan kita sekarang ini Bu Kori sudah sedikit tercerahkan atau belum Bu? Ada pencerahan gitu nggak? Iya Bu, sudah Bu, karena kan tadinya yang saya itu masih ini Bu, galau tentang kurikulum merdeka, kemudian juga sudah tanya-tanya dengan teman-teman, dengan obrolan kita hari ini, saya merasa sudah terwakili itu Bu. Jadi tidak ada perasaan yang mengganjal dalam hati gitu. Bu ya. Kalau tadi tentang administrasi berarti kan masih ada persoalan ya sebenarnya Bu, ya. sebenarnya ada. Kemudian sebagai solusi untuk menghadapi itu apa yang mau Bu Kori lakukan? Mungkin ini ya Bu ya, saya akan jika ada workshop, ada seminar itu saya akan mengikuti Bu. Mungkin entah itu secara online maupun offline. Rencana kan enggak kira-kira? Kalau rencana mungkin kalau ini Bu, kalau saya itu akan menerapkannya di kurikulum merdeka itu di tahun ajaran baru. Jadi saya itu nanti setelah pembelajaran kelas 6 selesai itu kan masih ada jeda. Jadi saya itu ingin mulai belajar tentang kurikulum merdeka itu di sela-sela waktu itu. Oke. Kemudian untuk orang-orang yang terlibat supaya Bu Kori tercerahkan lebih cerah lagi siapa Bu kira-kira? Yang terlibat itu yang pertama pastinya kepala sekolah, ya. Kemudian teman sejawat, terus juga ada siswa ya secara langsung, tuh. Siswa. Ada lagi nggak Bu? Kira-kira siapa? Oh ya Ibu, ada komite sekolah, itu kan juga harus Komite, tahu, orang tua, peserta didik, dan juga mungkin ada yang pemangku jabatan kepentingan. Oke. Jadi sebenarnya Bu Kori sudah sampai ke sini sudah punya rencana-rencana target yang Bu Kori selesaikan ya. Setelah ini ada jeda, Bu Kori mau lakukan mulai belajar dan terus target selesainya kira-kira apa? Target selesainya berarti kurikulum tahun ajaran baru saya harus sudah siap. Oke, ya, baik. Sudah siap. Bu Kori terima kasih ya obrolan asik siang ini. Sama-sama Bu. Saya tidak sabar ngobrol dengan Bu Kori di tahun ajaran yang akan datang dengan segala cerita Bu Kori. Besok kita berbagi lagi ya Bu ya. Siap Bu. Oke Bu, mungkin sudah cukup ya Bu Sudah obrolan kita ya hari Bu. ini. Semoga obrolan kita menjadi bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lain waktu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Baik Bu Isana, Ya, bertemu Bu. lagi ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Sudah Bu, sudah berjalan lancar dan sangat baik sekali menurut saya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Jadi monggo silakan Ibu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan Ibu saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan baik. Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah itu saya juga sudah menggali potensi dari coaching agar menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, baik ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching, yaitu ditandai dengan Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta, dan juga Ibu juga sudah membantu si membantu coaching ya. untuk memaksimalkan potensinya sehingga coaching dapat menemukan solusi dari masalahnya. Iya Bu. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, sesuai yang saya amati tadi ya Bu ya, ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Betul sekali ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching. Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil membantu coaching untuk menemukan
rasa tanggung jawab coaching agar rencananya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, saat observasi tadi, saya juga sudah melihat Bu Isana sebagai coach fokus pada coaching. Artinya Ibu sudah hadir secara penuh atau presence. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya berdasarkan kata kunci dari jawaban oleh coaching. Iya. Luar biasa ya Bu ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan mudah-mudahan Ibu diberi kelancaran dalam melaksanakan proses coaching-coaching berikutnya. Ya, Ibu Amina, terima kasih. Oh ya Bu, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Saya ingin ini Bu, kedepannya itu saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirtanya lagi agar bisa melaksanakan coaching lebih baik. Baik, terima kasih ya atas waktu yang diberikan oleh Ibu Isana. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, terutama pada proses coaching berikutnya. Amin, terima kasih Bu Fitria. Sampai jumpa Bu Isana. Sampai jumpa, selamat siang.